Selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan usulan dan saran dari Bapak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait dengan penataan tenaga honorer di tahun 2023 ini. Tapi sebelum itu, kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Gubernur Jawa Tengah sekaligus sosok yang digadang-gadang menjadi pengganti Jokowi sebagai presiden di tahun 2024 mendatang, mendorong pemerintah pusat agar mengkaji ulang keputusan untuk menghapus tenaga honorer pada tahun 2023 ini. Ganjar bahkan telah mengkomunikasikan hal ini dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yakni Bapak Aswar Anas. Hal itu disampaikan oleh Pak Ganjar usai menerima kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI masa persidangan pertama tahun 2022-2023 dalam rangka pengawasan terhadap tenaga kerja honorer. Ganjar menyampaikan agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebaiknya mengubah cara dan metode perekrutan P3K, tidak lagi mengandalkan tes potensi akademik, tetapi lebih memaksimalkan skill atau keterampilan dan keahlian sesuai dengan formasi jabatan. Ia mengatakan bahwa untuk menyelesaikan tenaga honorer ini diupayakan untuk lebih memprioritaskan pengalaman tenaga honorer atau tenaga honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun, belasan tahun, dan pola testingnya serta seleksinya itu bisa diubah. Tidak lagi menggunakan model testing potensi akademik, tetapi betul-betul mengedepankan skill, sehingga menurut dia yang dia lakukan di wilayahnya di Jawa Tengah sudah seperti itu. Ia pun juga mengharapkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setidaknya harus berpihak kepada aparatur sipil negara yang kompeten dengan tetap memberikan reward dan kesempatan menduduki jabatan yang tertinggi. Ia menyampaikan bahwa perlu duduk dan diskusi bersama terkait dengan permasalahan honorer ini. Ia juga menyampaikan kepada aparatur sipil negara yang bagus harus tetap diberikan reward, memberikan promosi jabatan, diberikan kesempatan hingga bisa mendapatkan jabatan pada level tertinggi. Tetapi beda halnya kepada mereka yang terbukti korupsi, narkoba serta asusila, harus diberikan punishment, dipecat, dipermudah, jangan dipersulit sehingga nantinya aparatur sipil negara bisa betul-betul sangat kompetitif. Ganjar menyebutkan bahwa di Provinsi Jawa Tengah saat ini jumlah aparatur sipil negara per September sebanyak 46.885 orang. Rinciannya PNS sebanyak 36.831 orang, CPNS 30 orang, kemudian P3K guru 9.284 orang, P3K kesehatan 357 orang, dan P3K penyuluh sebanyak 53 orang. Ia menyebutkan bahwa ketiga sektor di atas itu sangat penting untuk mendapatkan perhatian. Ketiga sektor itu yakni P3K guru, kesehatan, dan penyuluh pertanian. Ganjar mengatakan bahwa kebijakan untuk penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 ini dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dinilai sangat tergesa-gesa. Fakta di lapangan, dalam hal ini di tingkat provinsi, tenaga kontrak non-aparatur sipil negara itu keberadaannya sangat dibutuhkan karena kurangnya pegawai negeri sipil yang ada di instansi daerah. Oleh karena itu, menurutnya kebijakan itu perlu direview dulu. Penghapusan tenaga honorer menurut Ganjar harus diikuti dengan perkembangan sumber daya manusia yang ada. Dalam arti
beban kerja yang sudah ada akan bertambah. Selain itu, peralihan dengan memanfaatkan teknologi informasi juga tidak secepat membalikkan telapak tangan, sehingga keberadaan tenaga honorer ini menurut dia masih sangat dibutuhkan di instansi pemerintahan. Menurut Ganjar, kalau memang reformasi digital pada sistem birokrasi harus dilaksanakan, maka perlu penyiapan SDM-nya agar SDM aparatur multi talent, sehingga mereka bisa bekerja dengan kemampuan-kemampuan mereka. Tentu butuh skill tambahan, tapi itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian tanggapan dari Bapak Gubernur Jawa Tengah terkait dengan rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menghapus status tenaga honorer pada November tahun 2023. Ia pun menginginkan agar kebijakan ini tidak tergesa-gesa dan sebaiknya direview kembali, oleh karena keberadaan tenaga honorer masih dibutuhkan di instansi pemerintahan daerah. Demikian informasi pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.